Yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bapak Bambang Satya Permana, Lokal Expert Mitra Kementerian Keuangan di Provinsi Gorontalo, Bapak Herwin Mopangga, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo, Bapak Purwito, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Gorontalo, Bapak Ade Zirwan, Perwakilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, Ibu Novi Ningtyas, para Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo, para pejabat administrator Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo, rekan-rekan media dan seluruh hadirin yang mengikuti via YouTube yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat-Nya kita diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dan bertemu dalam keadaan sehat dalam acara Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter Press Conference ALKO Regional Makroekonomi Keuangan dan Moneter Lo Hulundalo periode realisasi sampai dengan 28 Februari 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan yang baik ini. Saya menyampaikan satu bait pantun. Gunung Tilong Kabila tampak megah, menjaga daerah tercinta kita. Kita bahas fiskal dengan arah menuju sejahtera, makmur dan berdaya. Hadirin sekalian dan teman-teman media, sebelum saya masuk materi fiskal dan moneter Lo Hulundalo, saya ingin terlebih dahulu mengajak kita meninjau kembali perkembangan perekonomian global dan nasional hingga saat ini. Eskalasi konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel meningkatkan ketidakpastian global yang berdampak pada perekonomian domestik melalui berbagai jalur transmisi. Kenaikan resiko geopolitik mendorong lonjakan harga komoditas, terutama minyak, yang berpotensi meningkatkan inflasi global dan domestik. Dari sisi perdagangan, gangguan jalur distribusi dapat menekan neraca perdagangan dan meningkatkan biaya impor. Di pasar keuangan, volatilitas meningkat ditandai dengan tekanan pada pasar saham, obligasi, nilai tukar, serta kenaikan cost of fund dan resiko kredit. Dampak fiskal juga perlu diwaspadai melalui potensi peningkatan subsidi energi, tekanan pada pembayaran bunga, serta keterbatasan ruang fiskal. Secara keseluruhan, kondisi ini berisiko menahan konsumsi dan investasi serta mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas makroekonomi domestik tetap terjaga di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, tercermin dari kinerja pertumbuhan yang solid, aktivitas manufaktur yang tetap ekspansif, inflasi yang terkendali, serta sektor eksternal yang kuat dan didukung cadangan devisa yang memadai. Kondisi sosial juga menunjukkan perbaikan melalui peningkatan kesempatan kerja, penurunan pengangguran, dan berkurangnya tingkat kemiskinan. Meski demikian, dinamika global tetap perlu diwaspadai, namun fundamental ekonomi Indonesia yang kuat menjadi modal utama dalam menjaga ketahanan dan stabilitas perekonomian nasional. Pada triwulan 4 2025, ekonomi Provinsi Gorontalo tumbuh kuat sebesar 6,12% year on year, melampaui capaian 2024 sebesar 4,48% dan di atas nasional 5,39%. Ini menandakan akselerasi yang signifikan. Secara triwulanan, pertumbuhan mencapai 1,53% Q2Q, menunjukkan stabilitas jangka pendek yang tetap terjaga hingga akhir tahun. Kinerja ini mencerminkan mulai menguatnya sektor bernilai tambah dan orientasi eksternal sebagai indikasi awal transformasi struktural ekonomi daerah. Namun, untuk memastikan keberlanjutan diperlukan penguatan fundamental melalui hilirisasi, peningkatan produktivitas sektor basis, akselerasi investasi, serta diversifikasi ekspor agar pertumbuhan tidak hanya tinggi tapi juga resilient dan inklusif. Pada Februari 2026, inflasi Gorontalo tetap terkendali dengan inflasi tahunan 5,3% dan bulanan 0,83%.
Tekanan harga terutama bersifat musiman pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas hortikultura yang sensitif terhadap cuaca dan distribusi. Inflasi inti relatif stabil, menunjukkan permintaan domestik tetap terjaga. Kedepan penguatan distribusi pangan dan koordinasi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID menjadi kunci untuk menjaga inflasi tetap dalam sasaran nasional. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 mencapai 72,62 atau meningkat 0,61 poin dibandingkan tahun sebelumnya, menandai kemajuan yang stabil dalam pembangunan manusia dan mempertahankan kategori tinggi. Peningkatan ini ditopang oleh perbaikan pada seluruh dimensi pembentuk IPM, terutama standar hidup layak yang menunjukkan kenaikan pengeluaran real per kapita serta perbaikan rata-rata lama sekolah. Meskipun demikian, pencapaian agregat ini masih dibayangi oleh ketimpangan antar wilayah yang signifikan, di mana sebagian kabupaten tertinggal relatif lambat dalam meningkatkan indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran terbuka Gorontalo pada November 2025 sebesar 3,23%, menunjukkan perbaikan dibandingkan Agustus 2025 dan mengindikasikan pasar kerja yang relatif stabil dalam tren pemulihan 5 tahun terakhir, meskipun kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan. Proporsi pekerja formal turun menjadi 38,38%, sementara pekerja paruh waktu naik menjadi 25,35%. Artinya meskipun pengangguran menurun, sebagian tambahan pekerjaan bersifat informal atau tidak penuh. Pada September 2025, tingkat kemiskinan Gorontalo turun menjadi 12,62%. Namun peningkatan kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan tantangan kualitas kesejahteraan yang perlu diwaspadai. Rasio Gini tercatat 0,383, menurun dibanding Maret 2025 dan mencerminkan perbaikan distribusi pengeluaran dalam jangka pendek. Meski demikian, perbaikan ketimpangan ini harus dicermati secara hati-hati agar benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan, bukan sekedar perlambatan konsumsi kelompok atas. Pada Februari 2026, nilai tukar petani Gorontalo meningkat 5,05% menjadi 121,85 akibat kenaikan harga hasil pertanian dibandingkan penurunan biaya yang dibayar oleh petani, terutama pada subsektor hortikultura. Nilai tukar nelayan juga meningkat 2,85% menjadi 112,56, didorong kenaikan harga komoditas tangkap dan turunnya biaya konsumsi. Kondisi ini menunjukkan tekanan daya beli pada petani tanaman pangan dan perkebunan, sementara subsektor perikanan relatif lebih resilien di awal tahun. Untuk APBN nasional, APBN tetap solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pendapatan negara tumbuh kuat, terrealisasi sebesar 11,4% dari target APBN atau sekitar 358 triliun dan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 12,8%. Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama sejalan dengan kuatnya aktivitas ekonomi. Untuk sisi belanja, kita lihat akselerasi yang cukup signifikan, terrealisasi sebesar 493,8 triliun secara nasional atau 12,8% dari pagu APBN, melonjak tajam 41,9% year on year. Akselerasi ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Posisi defisit sangat terkendali. Defisit APBN tercatat sebesar 135,7 triliun atau hanya setara 0,53% dari PDB, yang masih jauh di bawah batas aman dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Defisit keseimbangan primer juga terjaga di angka 35,9 triliun
menandakan pengelolaan fiskal pemerintah yang tetap prudent di tengah ekspansi belanja. Reformasi APBN akan terus diperkuat melalui collecting more, spending better, efficient and sustainable financing, guna memastikan program prioritas berjalan efektif, ruang fiskal tetap terjaga dan kualitas pengelolaan fiskal tetap optimal. Untuk APBN Gorontalo, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di tingkat regional kinerja APBN Gorontalo sampai dengan 28 Februari 2026 tetap solid, sehat, dan adaptif. Pada sisi penerimaan tercatat bahwa pendapatan negara mencapai 152,02 miliar atau terrealisasi 9,46% dari target penerimaan. Sementara itu dari sisi belanja telah terrealisasi 1.541,54 miliar atau terserap sebesar 16,93% dari pagu tahun 2026. Dengan melihat pendapatan dan belanja tersebut, kita mendapatkan angka defisit APBN Gorontalo sebesar 1.389,5 miliar. Untuk pendapatan negara, sampai dengan Februari 2026, pendapatan negara Gorontalo terrealisasi sebesar 152,02 miliar. Struktur penerimaan masih didominasi pajak sebesar 121,32 miliar atau 79,81%, terutama dari PPN 51,88 miliar, PNBP 30,70 miliar atau 20,19%. Dengan kontribusi utama PNBP lainnya 20,14 miliar dan pendapatan BLU 10,55 miliar. Kinerja ini menunjukkan masih adanya tekanan yang signifikan pada penerimaan di awal tahun yang perlu diantisipasi melalui penguatan basis pajak dan optimalisasi PNBP. Untuk belanja negara sampai dengan Februari 2026, belanja negara di Gorontalo terrealisasi sebesar 1.541,54 miliar atau 16,93% dari pagu, tumbuh 0,24% year on year. Struktur belanja masih didominasi transfer ke daerah sebesar 1.121 miliar atau 72,72%, terutama dana alokasi umum 910,37 miliar. Sementara belanja pemerintah pusat sebesar 420,46 miliar atau 27%, didominasi oleh belanja pegawai 251,91 miliar rupiah. Kinerja ini menunjukkan fungsi fiskal sebagai penopang likuiditas daerah masih tetap kuat dengan ruang penguatan pada percepatan belanja produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beralih ke kinerja APBD, berdasarkan data SIKRI, realisasi APBD konsolidasi regional Gorontalo hingga Februari 2026 menunjukkan performa awal tahun yang stabil dengan total pendapatan daerah mencapai 696,6 miliar atau 9,92% dari target, yang masih didominasi oleh dana transfer ke daerah dengan kontribusi sebesar 93,03%. Di sisi pengeluaran, belanja daerah telah terrealisasi sebesar 604,71 miliar atau 8,71%, di mana porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai senilai 496,71 miliar. Untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mendorong pembangunan infrastruktur strategis, Pemda diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan kreatif seperti KPBU atau skema pendanaan yang lain. Upaya pemulihan ekonomi regional tidak berhenti pada stimulus fiskal, melainkan juga diperkuat dengan dukungan pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR serta kredit ultramikro atau UMI. Penyaluran KUR sampai dengan Februari 2026 sebesar 105,10 miliar yang disalurkan kepada 2.223 debitur. Kabupaten Gorontalo mendominasi penyaluran KUR sebesar 39,55 miliar kepada 749 debitur.
Terdapat satu sektor yang mendominasi penyaluran KUR di Provinsi Gorontalo, yaitu perdagangan besar dan eceran dengan penyaluran sebesar 51,35 miliar atau memiliki porsi 48,86% dari keseluruhan penyaluran. Perbedaan yang signifikan terkait jumlah debitur di masing-masing kabupaten kota dipengaruhi oleh jumlah penduduk, peluang usaha atau kemudahan untuk melakukan usaha, serta tingkat produktivitas masyarakat antar daerah. Sementara itu, pembiayaan UMI sampai dengan Februari 2026 pada Provinsi Gorontalo tersalur sebesar 17,99 miliar kepada 2.729 debitur, dan Kabupaten Gorontalo mendominasi penyaluran UMI sebesar 6,05 miliar kepada 884 debitur, di mana sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi sektor yang mendominasi dengan penyaluran mencapai 98,26% dari keseluruhan penyaluran atau sebesar 17,68 miliar. Belum optimalnya perkembangan penyaluran UMI diindikasikan karena adanya irisan produk pembiayaan sejenis pada perbankan, yaitu ada KUR Supermikro di perbankan. Belum adanya koperasi sebagai penyalur linkage dan calon debitur yang tertolak secara sistem pada SIKP yang sebagian besar disebabkan telah menerima pembiayaan lainnya seperti KUR. Selain belanja pemerintah pusat melalui unit vertikal di Gorontalo dan belanja TKD, terdapat belanja APBN yang langsung mengalir dari pusat, seperti belanja perlindungan sosial, yang sampai dengan 28 Februari 2026 terdapat 4 jenis program bansos yang disalurkan di Provinsi Gorontalo, yakni BPNT, Permakanan Disabilitas dan Lansia, PKH, dan Atensi YAPI atau Yatim Piatu, dengan total penerima manfaat 189.675 KPM dan nilai penyaluran sebesar 122,16 miliar rupiah. Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang terukur dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Di tingkat regional Gorontalo, program ini diimplementasikan sebagai upaya nyata dalam menurunkan angka stunting serta meningkatkan konsentrasi belajar siswa di sekolah. Hingga 12 Maret 2026, program ini telah menjangkau 6 kabupaten kota dengan total penerima manfaat mencapai 153.185 jiwa. Keberhasilan distribusi ini didukung oleh operasional dari 80 SPPG untuk melayani 833 sekolah. Selain fokus pada sektor pendidikan, program juga menyasar kelompok rentan dengan memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta balita guna memastikan penguatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh di tingkat regional. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa stabilitas ekonomi regional Gorontalo di awal tahun 2026 ini berada pada jalur yang positif, ditandai dengan inflasi yang terkendali di angka 5,3%, serta peningkatan nilai tukar petani yang mencapai 121,85, nilai tukar nelayan 112,56, dan selain itu kinerja APBN regional kita juga menunjukkan ketahanan yang solid dengan realisasi belanja negara mencapai 1.541,54 miliar atau 16,93% dari pagu yang secara strategis diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis yang telah menyentuh lebih dari 150.000 penerima manfaat. Meskipun tantangan ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, yakni sebesar 93,03%, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi fiskal dan moneter guna memastikan APBN tetap menjadi instrumen yang sehat, adaptif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Lo Wulandari.
Terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini telah menjadi partner kami untuk terus memberikan berbagai berita, informasi, dan edukasi terkait pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara akurat. Mari kita kawal bersama pembangunan Gorontalo yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Terakhir saya tutup dengan pantun. Jalan pagi ke Danau Limboto, angin sepoi menyapa cerah. APBN hadir untuk rakyat Gorontalo, mendorong pertumbuhan, menyejahterakan daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator untuk penyampaian materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KPP Pratama Gorontalo akan menyampaikan kinerja penerimaan pajak di Provinsi Gorontalo sampai dengan tanggal 28 Februari 2026. Penerimaan pajak terrealisasi sebesar 127,34 miliar atau 9,76% dari target penerimaan tahun 2026 untuk KPP Pratama Gorontalo sebesar 1.304.672 juta rupiah. Realisasi penerimaan sebesar 127,4 miliar ini tumbuh sebesar 35,24 dari realisasi penerimaan periode yang sama tahun 2025. Untuk PPN, Februari 2026 mencatatkan realisasi penerimaan sebesar 30,15 miliar atau tumbuh positif sebesar 122%, sampai dengan Februari terrealisasi sebesar 59,24 miliar atau tumbuh positif sebesar 29,07%. Untuk PPH, Februari 2026 tercatat penerimaan sebesar 22,75 miliar dengan pertumbuhan positif sebesar 0,46%, sampai dengan Februari tercatat penerimaan sebesar 43,67 miliar dengan pertumbuhan positif sebesar 11,01%. Untuk pajak lainnya, Februari 2026 terrealisasi sebesar 13,3 miliar dengan pertumbuhan positif sebesar 108,2%, sampai dengan Februari 2026 terrealisasi sebesar 24,42 miliar dengan pertumbuhan positif 174,68%. Kami sangat berharap agar penerimaan positif ini terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Dari sisi penerimaan per jenis wajib pajak orang pribadi mencatatkan kontribusi sebesar 11,83 miliar, wajib pajak badan berkontribusi sebesar 59,63 miliar, dan wajib pajak pemungut berkontribusi sebesar 55,77 miliar dengan total 127,34 miliar. Adapun penerimaan pajak per wilayah kota atau kabupaten adalah Kabupaten Pohuwatu mencatatkan penerimaan sampai dengan Februari sebesar 39,4 miliar dengan kontribusi sebesar 30,97%. Kota Gorontalo penerimaan sebesar 36,3 miliar dengan kontribusi sebesar 28,53%. Disusul oleh Kabupaten Gorontalo, kontribusi penerimaannya adalah 22,87 miliar, secara persentase berkontribusi sebesar 17,96%. Kemudian Kabupaten Bone Bolango realisasi penerimaan sebesar 22,25 miliar dengan kontribusi 17,48%. Selanjutnya, Kabupaten Gorontalo Utara realisasi penerimaan sebesar 3,3 miliar dengan kontribusi 2,6%. Terakhir, Kabupaten Walemo
Realisasi penerimaan sampai dengan Februari adalah 3 miliar dengan kontribusi penerimaan sebesar 2,42%. Selanjutnya, penerimaan berdasarkan sektor sampai dengan Februari 2026 didominasi oleh administrasi pemerintahan. Kontribusi terbesar pada sektor administrasi pemerintahan adalah 43,80% dari total penerimaan atau sebesar 55,77 miliar. Diikuti oleh sektor perdagangan besar yang berkontribusi sebesar 32,54% dan pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 8,15%. Untuk pertumbuhan terbesar terdapat pada sektor konstruksi, tumbuh positif sebesar 615% atau nominal 6,6 miliar. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera sampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi. Kami, KPP Pratama Gorontalo, KP2KP Limboto, KP2KP Tilamuta, dan KP2KP Marisa siap melayani dan mendampingi Bapak Ibu yang akan lapor SPT dengan membuka layanan di hari Sabtu dan Minggu di akhir Maret 2026. Demikian yang kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkahan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan terkait dengan kinerja fiskal mengenai kepabeanan dan cukai di Provinsi Gorontalo sampai dengan periode bulan Februari tahun 2026. Ada 3 jenis penerimaan. Yang pertama adalah bea masuk dari aktivitas impor, kemudian bea keluar dari aktivitas ekspor terhadap barang-barang tertentu. Kemudian ada penerimaan dari aktivitas cukai. Dari 3 jenis penerimaan tersebut, Bea Cukai Gorontalo untuk tahun 2026 tidak ada target yang dibebankan untuk dipungut melalui kantor Bea Cukai Gorontalo. Tetapi realisasi yang dikumpulkan di tahun 2026 sampai periode Februari adalah sebagai berikut. Yang pertama, bea masuk. Bea masuk itu senilai Rp215.000. Itu dari pembayaran aktivasi IMEI terhadap alat komunikasi. Kemudian bea keluar tidak ada realisasi penerimaan. Kemudian ada penerimaan cukai sebesar Rp138.318.000, sehingga total penerimaan negara yang dipungut di kantor Bea Cukai Gorontalo senilai Rp138.533.000. Terkait dengan devisa ekspor itu sebesar Rp8.195.372.000 Sementara kalau di kurs dalam rupiah sebesar Rp137.784.945.374. Sementara devisa impor itu sebesar Rp684.195 atau dalam konversi ke dalam rupiah sebesar Rp11.9.794.586. Sehingga kalau kita lihat dari neraca perdagangan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa terjadi surplus sebesar Rp126.278.150.788.
Kemudian kalau kita rinci lagi terkait dengan kinerja ekspor, sampai dengan Februari 2026, ada beberapa komoditi unggulan yang menjadi komoditi ekspor utama dari Gorontalo. Itu yang pertama adalah wood pellet, kemudian perikanan dan hasil perkebunan. Kemudian juga eksportir yang melakukan ekspor dari Gorontalo, eksportir yang rutin melakukan ekspor seperti dari produk perikanan, produk perkebunan, dan produk pertanian. Kemudian kalau kita lihat perkembangan dibandingkan dengan bulan lalu, bulan Januari, jumlah dokumennya itu sedikit terjadi penurunan. Tetapi kalau kita lihat dari nilai ekspornya terjadi peningkatan. Kita lihat dari grafik bahwa dibandingkan dengan bulan Januari terjadi peningkatan nilai ekspor yang cukup signifikan. Lalu kalau kita lihat per detil, kita lihat dari grafik di halaman berikut ini, kita bisa lihat bahwa ekspor perkebunan dan kehutanan itu masih mendominasi untuk ekspor di Gorontalo. Kalau kita lihat ekspor perkebunan itu lebih kurang 97%, sementara produk olahan kelapa itu sebesar 3%. Kemudian kalau kita lihat lebih spesifik lagi terkait dengan ekspor perikanan, itu berdasarkan jenis ikan, utama ekspor dari Gorontalo adalah ikan tuna. Ini menjadi komoditi yang paling banyak diekspor di bulan Februari. Sementara kalau kita lihat perkembangan ekspor year on years, kita lihat angka dari 2024, 2025 sampai dengan 2026 di periode bulan Februari itu cenderung stagnan, tidak terlalu terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Sehingga kita berharap untuk kedepannya kita masih punya ruang yang cukup besar bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor dari Gorontalo, terutama mendorong ekspor berbasis UMKM, terutama ekspor produk-produk perikanan. Demikian data fiskal yang kita kelola di Bea Cukai Gorontalo. Kita berharap dampak dari aktivitas impor dan ekspor ini bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo secara khusus dan buat Indonesia secara umum. Demikian penyampaiannya, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan kinerja kekayaan negara dan lelang pada KPKL Gorontalo. Nilai PMN yang tercatat pada satuan kerja di wilayah kerja KPKL Gorontalo, yaitu terdapat satker sejumlah 241 satuan kerja. Ini nilai PMN per 31 Desember 2025 adalah sejumlah 28,3 triliun rupiah. Kemudian pada 31 Januari 2026, nilai ini mengalami penurunan sejumlah 26,4 triliun rupiah. Dan pada akhir Februari, ini mengalami penurunan kembali sejumlah 26,4 triliun rupiah. Penurunan nilai pada bulan Februari ini disebabkan karena adanya transfer BMN, pencatatan BMN dari Satuan Kerja PU sejumlah 31,9 miliar rupiah ke Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Pusat. Pada Satker Kantor Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Gorontalo terdapat penambahan nilai PMN sejumlah 651 juta rupiah. Dengan demikian secara agregat terdapat penurunan nilai sejumlah 31,3 miliar rupiah di posisi Februari 2026 dibandingkan posisi 31 Januari 2026. Bapak sekalian, apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2025, nilai PMN menurun sejumlah 6%. Nilai ini karena sama halnya dengan penurunan yang terjadi dari Januari Februari karena adanya transfer dari pencatatan satuan kerja di Gorontalo kepada Satuan Kerja Kementerian PUPR Pusat.
Kalau kita perhatikan sampai dengan saat ini Kementerian PUPR dan PKP ini masih belum dipecah pencatatannya. Ini menduduki nilai terbesar yaitu sejumlah 14,6 triliun rupiah di posisi Februari 2026. Kemudian Satker Polri ada di posisi kedua sejumlah 3,1 triliun rupiah. Dan kemudian terdapat Kementerian Dikti dan Dasmen ini 2,1 triliun rupiah. Dan perhubungan ada di bawahnya 2,1 triliun rupiah. Dan kemudian Kemenak, Kementerian Agama sejumlah 942 miliar rupiah. Kemudian 24 kementerian lembaga lain ini nilainya sejumlah 3,3 triliun rupiah. Bapak sekalian, BMN sejumlah 26,4 triliun rupiah tadi, kalau kita breakdown per jenis BMN-nya, itu terbesar itu adalah ada pada BMN berupa jalan irigasi jaringan. Ini sejumlah atau senilai 8,9 triliun rupiah. Terbesar kedua pada bangunan gedung, ini senilai 8,3 triliun rupiah dan tanah 2,9 triliun rupiah. Secara total ini terdapat 26,4 triliun rupiah yang terbagi tadi tiga terbesarnya telah saya sebutkan di depan tadi. Selanjutnya kami ingin melaporkan kinerja penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan dari BMN atau dari aset. Realisasi sampai dengan bulan Februari 2026 ini tercapai 14,93% dari target tahun 2026, yang mana target tahun 2026 ini adalah sebesar 17,6 miliar rupiah. Realisasi PNBP aset pada bulan Februari ini tercapai sebesar 671 juta rupiah, dan kalau kita kumulatifkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari aset di tahun 2026 ini, yang berarti penerimaan Januari dan Februari ini tercapai 2,6 miliar rupiah atau tadi sebesar 14,9% dari target tahunan. Realisasi tersebut ini mengalami penurunan sebesar 10% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, realisasi sebesar 2,6 miliar rupiah ini terbagi menjadi penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN yaitu 2,5 miliar rupiah atau 95% diantaranya itu berasal dari pemanfaatan BMN, dan kemudian pemindah tanganan BMN ini sebesar 128 juta rupiah atau 3,35% rupiah atau 3,35% dari penerimaan sampai dengan Februari yang sejumlah 2,6 miliar rupiah. Selanjutnya kami sampaikan realisasi PNBP lelang, di mana di target 2026 ini adalah sebesar 966 juta dan sampai dengan Februari tercapai 9% dari target tahunan. Realisasi PNBP lelang di bulan Februari ini sebesar 22,3 juta rupiah, yang secara kumulatif di Januari dan Februari ini tercapai 86,9 juta rupiah atau 9% dari target tahunan. Realisasi ini positif naik sebesar 40,1% dibanding periode yang sama di tahun 2025. Kemudian realisasi PNBP piutang negara ini sampai dengan Februari tercapai 24,8%, yang mana target tahunannya sebesar 3 juta rupiah PNBP-nya. Di bulan Februari dan Januari ini secara kumulatif realisasinya adalah sebesar 744.000 rupiah. Ini adalah penerimaan yang berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara yang berasal dari angsuran pembayaran piutang negara. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami sampaikan kinerja perkembangan pokok lelang di Provinsi Gorontalo, di mana total pokok lelang per 28 Februari 2026 ini sejumlah 1,7 miliar rupiah. Lelang sebesar 1,7 miliar rupiah ini terbesar dikontribusikan dari lelang barang milik daerah. Kemudian lelang barang milik daerah ini sebesar 63%. Dan kemudian yang terbesar kedua dari barang milik negara itu 17%,
Dan kemudian lelang non eksekusi wajib lainnya dari badan hukum milik negara, BUMN misalnya, ini sebesar 12%, dan kemudian sebesar 8% ini dari lelang-lelang hak tanggungan kredit macet perbankan. Bu sekalian, kontribusi penerimaan negara dan daerah dari jasa lelang ini sebesar 108,6 juta rupiah. Jadi dari pokok lelang sebesar 1,7 miliar tadi, ini terdapat penerimaan negara atau penerimaan daerah juga. Ini 108,6 juta terdiri dari satu biaya lelang itu PNBP sebesar 86,9 juta rupiah. Kemudian PPHTB ini yang merupakan pajak daerah masuk ke kas daerah ini sebesar 21,6 juta rupiah. Dan PPh-nya belum terdapat setoran dari transaksi lelang yang terjadi. Kalau kita melihat kembali secara rinci pengenaan PPHTB yang merupakan penerimaan pajak daerah itu masuk kepada 3 kabupaten di Gorontalo, yaitu tiga kabupaten kota, ya, Kabupaten Bualemo masih kosong, Bone Bolango masih kosong, Gorontalo Utara masih kosong, dan terdapat penerimaan ini di kota Gorontalo sebesar 2 juta, kemudian Kabupaten Gorontalo 6 juta, dan kemudian Pohuwatu 13 juta. Selanjutnya kami sampaikan kinerja pelayanan pelayanan penilaian, di mana sampai dengan Februari 2026 ini terdapat 221 objek penilaian yang telah kami lakukan, di mana pemohon terbesar itu adalah dari Pemda sebesar 148 objek, disusul kemudian dari lelang-lelang BUMN itu sebesar 37 objek, dan kemudian dari BUMN lainnya ini permohonan penilaian SPPG, ya, program MBG ini terdapat SPPG yang juga dinilai oleh kami di unit-unit yang terpencil. Ini sebesar 24 objek. Kemudian ada juga dari BUMN atau BMD ini 11 objek, dan terakhir dari lelang barang rampasan kejaksaan terdapat 1 objek. Kami sampaikan bahwa total nilai wajar hasil penilaian yang telah kami lakukan ini sebesar 13,8 miliar rupiah, dan total hasil penilaian terrealisasi artinya ini terjual ini dalam lelang, dieksekusi lelang atau pemanfaatan, penilaian-penilaian diajukan oleh Pemda untuk pemanfaatan atau oleh satuan kerja, oleh satker untuk pemanfaatan atau lelang misalnya, itu yang terrealisasi sebesar 497,9 juta rupiah. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya laporkan terkait kinerja kekayaan negara dan lelang pada Provinsi Gorontalo dalam wilayah kerja KPKNL Gorontalo untuk periode Januari dan Februari 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang baru, saya sebut dengan hormat Ibu Ari Suwandani Wiwit Warastuti. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang juga adalah Kepala Satker di dalam jajaran Kemenkeu 1 Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati teman-teman unsur media, Bapak Ibu yang mengikuti diseminasi fiskal moneter dan preskon ALKO untuk realisasi sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2026. Untuk edisi kali ini, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Perkenankan saya Herwin Mopangga selaku lokal expert Mitra Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Saya memberikan pemaparan terkait dengan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah gejolak global dan lonjakan permintaan Ramadan Idul Fitri. Yang pertama, kita saat ini berada dalam triwulan pertama tahun 2026, sehingga analisis ekonomi yang saya buat ini beberapa masih mengacu kepada data capaian ekonomi di triwulan terakhir di tahun 2025, di mana pertumbuhan ekonomi secara agregat mencapai 5,71%, berada di atas nasional yang hanya mencapai 5,11%. Bahkan khusus di triwulan keempat tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Gorontalo bisa mencapai 6,12% YoY. Pada saat yang sama, IPM meningkat stabil, kemudian nilai tukar petani dan nelayan juga ikut meningkat. Kemudian tingkat pengangguran terbuka tetap bertahan pada posisi yang rendah dan tingkat kemiskinan yang terus menurun. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2025, bulan Maret, tingkat kemiskinan berada pada angka 13,24%, dan pada bulan September 2025, tingkat kemiskinan menurun ke angka 12,62%. Di balik pencapaian tersebut, inflasi masih menjadi momok yang cukup mengkhawatirkan bagi Provinsi Gorontalo, di mana sepanjang tahun 2025, inflasi Gorontalo berada di rentang 2,4 sampai di atas 2,5%. Bahkan di triwulan pertama tahun 2026 ini, BPS mencatat inflasi Gorontalo mencapai 5,30%. Inflasi tinggi ini dipicu oleh tarif listrik, kemudian emas perhiasan, kemudian beberapa komoditas perikanan seperti ikan tude, ikan lajang, kemudian benggol dan cakalang, kemudian juga ada ikan mujair, kemudian ada bawang merah, beras, sigaret kretek mesin, dan juga telur ayam ras. Nah, stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat ini sejatinya bukan sekedar agenda rutin pengendalian inflasi saja, tetapi juga menjadi kebutuhan struktural pembangunan bagi Provinsi Gorontalo. Kita mengetahui bahwa basis ekonomi Gorontalo ini masih pada konsumsi rumah tangga. Itu mencapai 61,15% PDRB. Sedangkan dari sisi produksi, ini sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, itu sumbangannya mencapai 37,26% terhadap PDRB. Kemudian, di data yang lain menunjukkan bahwa garis kemiskinan provinsi saat ini berada di angka Rp519.640 per kapita per bulan, di mana 77,9%-nya berasal dari garis kemiskinan makanan. Ini bermakna bahwa hampir 80% dari pendapatan yang dimiliki oleh rumah tangga miskin itu dialokasikan atau dihabiskan untuk kebutuhan makanan. Dengan kondisi ini, maka bila terjadi gangguan pasokan energi, ini praktis akan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik, serta ongkos transportasi yang nantinya berujung menambah beban pengeluaran rumah tangga. Harga kebutuhan pokok yang naik ini akan memukul daya beli sekaligus menaikkan ongkos produksi
sektor ekonomi utama yang masih bertumpu kepada sektor-sektor pertanian. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana sebaran tingkat kemiskinan antar wilayah di Provinsi Gorontalo pada data September tahun 2025. Kota Gorontalo yang isinya adalah wilayah-wilayah kelurahan, itu angka kemiskinannya hanya 5,13% dari total penduduk. Adapun kelima kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, ini tingkat kemiskinannya 2 digit, ya. Yang tertinggi dari Kabupaten Bualemo 16,37%, berturut-turut adalah Gorontalo Utara, kemudian Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango pada angka 13,16%. Ini bermakna bahwa beban kantong kemiskinan di Provinsi Gorontalo itu tersebar di wilayah-wilayah perdesaan di kabupaten. Dalam konteks ini, maka stabilitas harga komoditas pangan ini menjadi instrumen perlindungan sosial yang paling cepat bekerja karena langsung menyentuh pengeluaran harian masyarakat. Di slide berikutnya, Gorontalo ini merupakan wilayah pertanian dengan mayoritas petani dan harga pangan yang menekan kesejahteraan. PDRB per kapita Gorontalo sampai dengan akhir tahun 2025 itu sekitar 47,5 juta rupiah, ya. Masih jauh di bawah rata-rata Indonesia, provinsi-provinsi di Indonesia rata-ratanya adalah 83,7 juta per tahun atau sekitar 5.083 US dollar. Adapun porsi sektor pertanian Gorontalo ini mencapai 37,75% PDRB, menjadi terbesar kedua di Sulawesi setelah Sulawesi Barat. Sedangkan kontribusi sektor industri masih cukup rendah, ya. Di wilayah Sulawesi ini berada di peringkat keempat. Nah, kita mengetahui bahwa daerah-daerah yang terlalu bergantung kepada komoditas primer, ya, Gorontalo ini punya jagung, kelapa, ya, kemudian juga ada padi sawah, kemudian ada ternak sapi dan juga ayam yang secara relatif belum atau masih minim dalam proses pengolahan dan pemberian nilai tambah, maka daerah-daerah ini umumnya menikmati rantai nilai yang pendek dan rumah tangga yang lemah terhadap gejolak harga dan daya tahan pendapatan rumah tangga. Akibatnya, ketika harga komoditas hasil panen ini turun, maka petani, ya, nelayan, ya, peternak ini terpukul dari sisi pendapatannya. Dan ketika harga pangan konsumsi naik, maka rumah tangga yang sama terpukul dari sisi pengeluaran. Artinya apa? Bahwa petani yang mayoritas di Gorontalo ini terkena tekanan ganda sekaligus, ya, simultaneously double pressure, ya. Dari sisi pendapatan mereka terpukul mengalami penurunan ketika panen raya, ya. Sedangkan ketika harga konsumsi naik, ya, harga jual bahan pangan ini naik, maka rumah tangga petani ini tidak cukup mampu untuk membeli bahan-bahan pangan yang tersedia. Nah, kita kaitkan dengan konsumsi di bulan Ramadan, maka sejatinya peningkatan konsumsi yang terjadi ini bisa menjadi mesin pertumbuhan. Tetapi inflasi selama bulan Ramadan sepanjang sejarah Gorontalo ini adalah sesuatu hal yang tidak terhindarkan. Kenapa inflasi di Gorontalo selama bulan Ramadan sampai Idul Fitri tidak terhindarkan? Karena inflasi di kita di bulan Ramadan sampai Idul Fitri itu berada di dua sisi sekaligus, ya.
berada di sisi supply side, ya, dari sisi penawaran, maupun juga dari sisi demand side, berada di sisi permintaan. Nah, secara umum, inflasi dari sisi penawaran adalah kondisi inflasi yang tidak terhindarkan oleh karena semakin tingginya ongkos produksi dari waktu ke waktu. Termasuk di dalamnya adalah ongkos transportasi, ya. Bagaimana memindahkan bahan-bahan makanan, hasil-hasil panen dari sentra produksi ke wilayah-wilayah pemasaran. Kita mengetahui beberapa komoditas pangan yang ada di pasar di Gorontalo ini dipasok dari luar daerah, ya. Bawang merah dari Sulawesi Tengah, sebagian beras medium dari Sulawesi Selatan, ya, kemudian bawang putih, ya, gula, ayam ras dan sayuran ini dipasok dari Sulawesi Utara, bahkan sebagian dari Jawa. Sehingga ketika terjadi gangguan logistik, kenaikan harga BBM, maka ini akan menyebabkan ongkos transportasi yang berujung kepada harga jual yang naik. Kemudian kenaikan harga dari sisi penawaran ini juga tidak terhindarkan karena rantai pasok, ya, struktur pemasaran di Gorontalo ini cukup panjang dan berlapis, ya. Komoditas pangan ini berasal dari produsen, pindah ke tangan pedagang pengumpul, kemudian pindah ke tangan pedagang besar, distributor, pedagang pasar, baru sampai ke konsumen. Nah, dengan panjangnya rantai pemasaran ini, maka harga jual menjadi sangat tinggi, dan pada saat yang sama harga yang diterima oleh petani justru tertekan. Jadi ketika harga jual yang di pasar itu mahal sekalipun, ini tidak menandakan kesejahteraan petani yang ikut meningkat, karena petani tetap menerima harga yang masih cukup rendah. Beberapa komoditas yang dominan dihasilkan oleh petani nelayan Gorontalo, yaitu rica dan tomat, dan juga komoditas perikanan laut, ini sensitif dengan perubahan cuaca atau musim, ya, sehingga ketika produksi turun maka menyebabkan harga jual di pasar menjadi melonjak. Di sisi permintaan, biasanya masyarakat Gorontalo ini merayakan bulan Ramadan ini dengan peningkatan konsumsi belanja bahan pangan. Bukan hanya pada kuantitasnya saja, bukan hanya pada jumlahnya saja, tetapi juga pada mutu atau kualitasnya. Ya, beras kalau bisa yang premium, daging, ya, sapi, ayam, telur, ikan segar, ya, bumbu-bumbu, minyak goreng ini meningkat meskipun terjadi kenaikan harga. Ya, jadi masyarakat Gorontalo, pembeli ini seakan-akan sudah lumrah, ya, maklum dengan kenaikan harga yang terjadi di setiap momentum puasa dan Idul Fitri. Nah, hal ini ditangkap oleh pedagang sebagai sinyal permintaan yang tinggi, sekaligus juga pembeli tidak terlalu ketat dalam menawar, maksudnya untuk negosiasi harga, ya. Jadi ini menjadi ruang bagi pedagang, termasuk di dalamnya juga adalah spekulan, ya, distributor, pengumpul, untuk menaikkan harga secara sepihak meskipun barangnya atau komoditasnya tidak langka atau tersedia dalam jumlah banyak di pasar. Sehingga kondisi ini dapat kami simpulkan bahwa inflasi di hari-hari besar keagamaan di Gorontalo ini merupakan interaksi, ya, kombinasi antara cost push inflation dan demand
full inflation secara simultan. Nah, agenda yang perlu diperhatikan, ditindaklanjuti terkait dengan bagaimana mengawal, mengendalikan inflasi, sekaligus juga tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif di Provinsi Gorontalo, maka yang pertama harus dilihat jangka pendek, ya. Stabilitas harga pangan dan energi harus dijadikan prioritas tertinggi karena ini langsung menentukan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat tertekan, maka potensi kenaikan jumlah atau persentase kemiskinan itu sangat besar, ya. Kerentanan kelompok masyarakat yang berada di desil aspiring middle class ini, ya, desil 3, 4, 5 ini juga memiliki potensi untuk jatuh masuk ke dalam kelompok miskin. Sehingga perlu dilakukan subsidi pasar murah, ya. Ini tetap terus digalakkan, distribusi beras SPHP, kemudian juga penguatan kerjasama perdagangan antar daerah, antar kecamatan, wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi komoditas pangan, ini agar memiliki koneksi yang bagus dengan daerah-daerah yang minim hasil-hasil pangannya. Kemudian pemantauan stok penggilingan, misalnya di wilayah-wilayah penghasil beras dan juga jagung. Kemudian yang kedua adalah efisiensi fiskal yang harus selektif. Dalam hal ini adalah memangkas belanja yang sifatnya seremoni dan administratif, tetapi juga perlu dipilih agar kegiatan-kegiatan belanja yang didanai oleh pemerintah APBD ini juga harus tetap tinggi yang memiliki dampak multiplier yang besar. Misalnya untuk inkubasi bisnis, ya, peningkatan UMKM bisa naik kelas, kurasi, kemudian building capacity bagi tenaga kerja lulusan baru, ya, di SLTA sederajat. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja bagi lulusan SLTA sederajat. Dan yang ketiga, agenda di tahun 2026 ini adalah penguatan hilirisasi pertanian dan industri pengolahan. Kita mengetahui bahwa Gorontalo tahun 2026 memperoleh proyek nasional, yakni hilirisasi ayam, ya, unggas. Mudah-mudahan ini dapat berjalan lebih cepat. Sejak triwulan pertama sudah dipersiapkan segala sesuatu keperluan, sehingga petani, peternak, nelayan, kelompok masyarakat yang bekerja di sektor primer ini juga segera meningkat kegiatan produksinya, produktivitasnya, dan juga pendapatannya. Kemudian kelompok-kelompok petani yang berada di wilayah perdesaan, penghasil kelapa, ya, kemudian jagung dan sebagainya, ini juga bisa ikut menopang kegiatan hilirisasi di ternak ayam ini. Saya kira ini yang menjadi bahan paparan kami di edisi bulan Februari tahun 2026. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.